Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tentunya pertanyaan-pertanyaan saya akan langsung bacakan dan tanpa menyebutkan identitas penanya, karena juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui ikon-ikon yang kadang juga bukan nama asli, ya, maka saya bacakan pertanyaannya saja pada hal-hal yang insyaallah ta'ala bermanfaat untuk semuanya. Sini ada yang bertanya, kalau shaf pertama penuh, bagaimana sikap makmum yang baru datang? Apakah menarik makmum yang di depan untuk mundur ke belakang, atau makmum menunggu makmum yang baru? Ya, jawabannya bahwa apabila shaf di depan sudah penuh, maka dia membuat shaf baru di belakang. Ya, sisa shaf baru ini apabila terlihat misalnya ada orang-orang yang baru datang, maka dia menunggu sebentar, itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Kecuali kalau dia khawatir luput ruku sehingga ketinggalan satu rakaat, maka tidak ada masalah dia mulai sholat takbiratul ihram walaupun dia cuma sendiri di belakang shaf. Dan itu tidak berbahaya, karena hadits la salata liman shalla khalfas shaffi munfaridan, tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian, itu terkait dengan orang yang sengaja membuat shaf sendiri padahal masih ada shaf di depan yang kosong. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah termasuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, ketika kita menghiasi rumah dalam rangka menyambut Ramadan? Karena salaf tidak pernah melakukannya. Bagaimana pula dengan lebaran? Ya, sebenarnya menghiasi rumah, mempercantik rumah ketika memasuki bulan Ramadan, kadang maksud orang yang melakukannya bukan karena Ramadannya, tapi karena lebarannya. Ya. Kadang sebagian orang ingin dia perbaiki rumahnya di lebaran, cuman karena 10 hari terakhir waktu sangat utama beribadah, dia tidak mau telantarkan dengan mengerjakan hal-hal yang seperti itu, maka dia lakukan sebelum Ramadan datang. Maka kalau di atas mana itu nggak ada masalah ya. Seorang lebaran itu bergembira dengan lebaran, memakai pakaian yang cantik, kemudian dia memakai dari kendaraan yang bagus, ataupun dia menghiasi rumahnya, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala, dari perkara yang berjalan di tengah manusia. Walaupun tidak dikatakan hal itu disunnahkan, tapi itu bukan perkara yang dilarang. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian ada pertanyaan, berapa harikah orang dikatakan sebagai musafir boleh mengqasar salat? Seorang yang dikatakan musafir itu boleh mengqasar salatnya, itu dilihat jenis dia mengqasar salat di safar yang kayak bagaimana. Ya, kalau dia terus berjalan dari sebuah kota ke kota yang lainnya, atau berbolak-balik antara sebuah kota dengan kota yang lainnya, terus berlanjut, tidak singgah, maka ini dia boleh mengqasar kapan saja, walaupun sepanjang dia hidup, tidak ada masalah, karena dia berjalan. Adapun kalau musafir itu singgah di sebuah tempat, nah ini terkait dengan masalah hukum singgah di sebuah tempat. Bagaimana bila musafir singgah di sebuah tempat? Apa yang dia lakukan? Dilihat sebab dia singgah di sebuah tempat itu apa.
Kalau dia singgah di sebuah tempat itu dengan suatu tujuan yang belum tahu kapan selesainya, maka ini boleh dia menjamak dan mengqasar, ya, sesuai dengan apa yang dia perlukan. Karena para sahabat pernah di dalam suatu peperangan, mereka terjebak oleh salju. Akhirnya menunggu salju itu cair supaya bisa lewat. Akhirnya mereka berbulan-bulan menjamak dan mengqasar salat di situ. Ya. Dan ini semisal dengan sebagian orang yang misalnya orang-orang yang mendatangi sebuah kota, anggaplah dia datang ke Jakarta, musafir ke Jakarta dalam rangka berobat di rumah sakit. Dia tidak tahu, belum jelas kapan selesainya berobatnya, kapan selesainya. Maka di sini boleh dia menjamak dan mengqasar. Tapi kalau bentuk yang kedua, saya datang ke sebuah kota dan saya tahu di kota ini saya cuma 10 hari. Atau saya di kota ini cuma 2 pekan misalnya. Seperti kebanyakan kawan-kawan yang tugas kerja misalnya, dia datang ke sebuah tempat, dia sudah tahu berapa lama dia di tempat itu. Maka kalau dia tahu berapa lama di tempat tersebut, ini ada letak silam pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling hati-hatinya adalah dia boleh menjamak dan mengqasar 4 hari saja. Menjamak dan mengqasar cuma 4 hari saja. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa musafir itu kalau dia berjalan, dia boleh menjamak dan mengqasar tanpa ada batasannya. Kalau dia singgah, dilihat apa jenis singgahnya. Apabila dengan tujuan yang belum pasti kapan selesainya, maka ini juga boleh dia tetap menjamak dan mengqasar. Yang ketiga, kalau dia misalnya singgah dalam jumlah hari yang sudah dimaklumi, maka dia paling banyak mengqasarnya cuma 4 hari saja, menurut pendapat yang paling hati-hati di dalam masalah ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.